Oke deh. Pertama mulai dari konsep dasar ekonomi. Ini ada ekonomi sebagai ilmu sosial. Ini ini ada beberapa poin penting. Pertama itu perilaku keuangan pasar. Terus ini terus siklus bisnis. Ini mungkin nggak terlalu masuk ke matematika atau perhitungan banget. Cuma just in case ini bisa ditanyain. Dan ada baiknya juga tahu ya tujuan belajar dan penyebabnya. Ini juga ada termasuk dalam perdagangan keuangan internasional. Cuma mungkin ini sebagai kalau di mikroekonomi lebih tidak difokuskan. Ini lebih ke bidangnya makro. Lalu ini kebijakan pemerintah yang mengejar tujuan penting seperti ekonomi yang cepat ini juga sekali lagi ini lebih ke makro. Nah, kalau yang ke mikro itu lebih banyak dijelaskan di sini. Sumber daya terbatas, keinginan tidak terbatas. Ini yang ini salah satu driving force di mikroekonomi yaitu untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ada faktor-faktor produksi. Ini sempat ditanya juga, cuma gue lupa tahun apa. Faktor-faktor produksi itu tanah tentu saja, tentu contohnya mau bikin pabrik di mana labor, tenaga kerja, terus modal ada manusia, ada atau physical capital, lalu ada entrepreneurship. Lalu masalah kelangkaan. Intinya itu gap ada ada perbedaan antara sumber daya ekonomi dan kebutuhan. Yang tadi dijelaskan, sumber daya, ini sumber daya ekonomi dan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini terbatas, tak terbatas. Sorry, salah banyak. Dan karena sumber dayanya tadi sudah dibilang, sumber daya langka atau terbatas. Maka tentu saja nggak, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, nggak bisa semuanya dilakukan sekaligus. Makanya itu kita perlu efisien dan tentu saja ada opportunity cost. Opportunity cost nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Opportunity cost adalah keuntungan yang hilang atau tidak jadi diperoleh karena memutuskan pilihan yang sedang diambil. Sebagai contoh, opportunity cost dari beli boba dibandingkan beli satu porsi makan siang. Artinya keuntungan yang hilang karena memutuskan pilihan yang diambil. Bilang beli boba, artinya kan nggak jadi duitnya itu nggak bisa dibuat beli makan siang lagi. Artinya keuntungan yang hilang, contohnya itu jadi nggak kenyang. Namun keuntungan ini nanti juga lebih dikuantifikasi dalam bentuk duit karena mikroekonomi ngomonginnya duit. Ini fenomena skip aja ini mungkin bisa keluar juga, cuma belum terlalu pasti. Lalu logika ekonomi. Ini tema post hoc, peristiwa yang dikatakan penyebab. Kata kuncinya itu penyebab karena lebih awal. Korelasi bukan berarti causation, artinya apa hanya karena itu terjadi di awal, ada korelasinya ada, cuma belum tentu itu menjadi penyebabnya.
Lalu ada yang lain, failure to hold other things constant. Ini yang dipakai ini ceteris paribus. Faktor yang dipertimbangkan berubah sementara faktor lainnya dianggap konstan atau tidak berubah. Ini banyak dipakai di mikroekonomi mungkin sebagai anggapan default-nya. Untuk lebih nge-contain pembahasannya mau di mana. Kalau yang lain, misalnya ngomongin sesuatu misalnya tingkat suku bunga, faktor yang lain dianggap konstan dulu, sehingga lebih mudah dalam perhitungannya. Lalu fallacy of composition, asumsi berlaku untuk sebagian dari suatu sistem juga berlaku untuk keseluruhan. Ini gimana? Menganggap jika sesuatu sebentar, saya lihat membahasakannya. Kalau ambil dari contoh, petani jeruk berhasil panen dengan hasil melimpah. Ini satu. Ini kan apa yang berlaku di sebagian untuk suatu sistem. Ini juga berlaku untuk seluruh sistem. Petani mengganti tanaman kebunnya dengan pohon jeruk ini semuanya. Tentu saja ini enggak sesimpel itu. Makanya ini disebut falasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang marginal principle. Marginal artinya tambahan. Ini marginal itu intinya menambah, tambah keuntungan. Nah ini kan misalkan ingin meningkatkan keuntungan, tentu saja duit tidak jatuh dari langit. Jadi apa yang harus dilakukan? Contohnya adalah meningkatkan produksi, tapi kan biayanya juga meningkat. Jika marginal benefit melebihi marginal cost, maka keputusan akan tetap dilaksanakan. Artinya ini tambah untung lebih besar dari tambah modal. Jadi kalau optimal marginal benefit sama dengan marginal cost, cuma itu jadinya nggak untung. Ini contoh opportunity cost seperti yang gue jelasin tadi. Misalnya, ini misalkan seseorang sudah bekerja, cuma ingin kembali kuliah. Artinya mungkin pekerjaannya itu harus dilepaskan dulu. Jadi opportunity cost-nya itu, ini kalau ini biar lebih simpel aja, nggak usah semuanya. Intinya kan mesti bayar kuliah, terus nggak kerja, dan mungkin ngekos. Itu sebagai contoh saja. Artinya ketika ingin melakukan sesuatu yang lain, ada hal yang harus dikorbankan. Nanti akan lebih relevan kalau di produksi. Ketika kita membahas produksi, itu ada PPF, ini untuk menggambarkan masalah kelangkaan, yang itu merupakan semua kombinasi yang mungkin dari output total final goods. Dengan catatan sumber dayanya tetap ini artinya semua kombinasi dengan jumlah sumber daya yang tetap. Untuk PPF sendiri, ini mungkin dapat gue bilang masih cukup sederhana karena faktor produksi digunakan untuk memproduksi
dua barang saja. Makanya bisa digambarkan sebagai kurva seperti ini. Ini contohnya capital good dan consumer good. Ketika consumer good-nya makin tambah, capital good-nya makin anjlok kan lama-lama. Mungkin ada yang naik dikit, cuma akhirnya anjlok. Kalau diputar balikan juga, ketika consumer good-nya makin tuh, ketika consumer good-nya semakin sedikit, maka capital good-nya akan bertambah. Jadi tentu saja karena tadi penyebab yang tadi sumber dayanya terbatas, maka nggak bisa semuanya terpenuhi. Kalau yang F nggak mungkin, karena garis ini menggambarkan sumber daya yang ada, dan kalau G tidak efektif. Nah ini ada opportunity cost. Misalkan, contohnya itu ekstra 10 capital good dari sini ke sini ya. Ini kan tambah 100. Diperhatikan sini ke sini ini minus 38. Artinya untuk dapat 100 ini perlu mengorbankan 38. Makanya dibilang opportunity cost ekstra 1 CPG adalah 38 per 100, 0,38. Dan opportunity cost di masing-masing titik itu bisa berbeda-beda. Tadi contohnya yang dari C ke D, dan yang dari D ke E itu akan beda. Ini ada beberapa contohnya. Lanjut, kan kita akan membahas ini yang mungkin mulai sedikit mendalam. Pertama ada law of absolute advantage. Contohnya itu seperti ini. Nah, di, kalau di sini ini masih contoh pertama, dalam produksi kain ini UK lebih bagus, dan kalau gandum US lebih bagus. Nah, kalau kondisinya begini, UK bakal produksi kain, US bakal produksi gandum, terus ditukar. Nah, tapi gimana kalau misalnya contoh yang ini? Ya saja ini jauh lebih bagus. Kalau menurut absolute advantage, ini nggak bakal tidak terjadi perdagangan. Karena karena yang dikerjakan sendiri lebih bagus. Kenapa perlu mengekspor dari apa yang dikerjakan kurang bagus? Kata kuncinya biaya absolutnya. Ini akan berbeda dengan comparative advantage. Comparative advantage itu menekankan pada bukan pada nilai absolut, namun pada rasio spesialisasi. Ini ada contohnya lagi. Nah, sekarang lihat opportunity cost-nya. Kalau, kalau di sini, kain produksi sumber daya yang sama bisa untuk memproduksi 12 kain atau 4 gandum. Negara B 6 kain atau 3 gandum. Nah, sekarang kita lihat opportunity cost-nya. Kalau dari negara negara A, opportunity cost dari satu kain sepertiga. Itu udah dapat dari 4 per 12. Mau dapat 4, perlu 12. Namun,
Ini setengah. Bisa dilihat biarpun mungkin satu negara lebih ahli daripada negara lainnya, namun opportunity cost-nya bisa saja lebih besar. Kalau ini contohnya itu jumlah produksinya. Nah, opportunity cost dari negara B lebih eh, sorry salah kebalik. Opportunity cost negara A lebih bagus dari opportunity cost negara B. Namun sebaliknya juga berlaku. Ini negara A mau produksi satu gandum mengorbankan 3 kain. Sebaliknya yang negara B produksi satu gandum korbanin 2 kain. Artinya ini lebih bagus dibandingkan negara yang A, biarpun jumlahnya lebih sedikit. Lalu ini opportunity cost, persamaan PPF-nya itu bisa dilihat dari contoh ini. Hanya saja kali ini dibuat bentuknya itu ini barang satu, ini barang dua. Anggap saja negara satu, dia produksi di sini Y, diproduksi negara satu, barang satu. Produksi negara satu, barang dua. Ini notasinya bisa di, bisa diperhatikan, siapa tahu menjadi permasalahan. Kalau dibikin ini, kurva biarpun ini tidak lurus, anggap saja lurus. Temannya kan bakal Y12 dikali B1 tambah Y11 dikali B2 sama dengan Y11 kali Y12. Ini mungkin sudah pada tahu rumus persamaan linear. Ini kali ini kali sehingga jumlah barang yang diproduksi oleh suatu negara bisa dinyatakan sebagai persamaan ini. Dan sebagai catatan tambahan, perhatikan unitnya apa ya. Karena jika ngomongin unit, makin banyak akan makin bagus. Sementara kalau jam per unit, makin banyak, makin buruk. Lalu ini, opportunity cost. Hati-hati dengan notasi ini, mungkin agak sedikit rancu. Ini adalah opportunity cost pada negara satu atas barang satu terhadap barang dua. Dan opportunity dari satu barang satu, berapa barang dua. Itu dilambangkan dengan satu dua sini. Dan, satu depannya itu negara yang mana? Ini juga sama, opportunity cost, negara satu, dua ke satu. Ini kebalikannya ya. Yang ini juga sama, negara B. Nah, ini law of absolute advantage nggak usah dibahas kebanyakan. Namun yang lebih penting itu adalah superiority. Contohnya, pada A relatif cost barang K terhadap G adalah itu K terhadap G ya, itu per 3. Bawahnya setengah. A memiliki comparative advantage pada produksi K daripada B karena ini kain sepertiga, kan, kain 1 jam, gandum 3 jam. Relatif ini
agak ini hati-hati di interpretasinya. Karena satuan beda, mm, satuannya beda itu perlu lebih hati-hati. Artinya, RC AK ke G lebih kecil dari RC BK ke G. Ketika barang A memproduksi kain, itu akan jauh lebih cepat secara proporsional dibandingkan barang B memproduksi kain. Sepertiga banding setengah. Nah, kalau untuk produksi barang K, kalau produksi barang ini agak mm, membingungkan juga ya. Nah, karena ini agak membingungkan ya, 4 per 12 bandingnya 3 per 6 itu kan kebalik-balik. Yang dan itu makanya hati-hati. Yang satu ngomongin waktu ya, yang satu ngomongin hasilnya. Nah, daripada bikin persamaan mungkin bisa sebelum bikin persamaan tetap harus dikerjakan untuk lebih kuantifikasi, bisa dinalar dulu. Ini output kain 12, output kain itu 4. Ini 6, ini 3. Artinya kalau misalnya barang A hanya memproduksi sorry, memproduksi kain, misalkan ini nggak ada ya, ini dia akan punya rasio 3 meter banding 1 karung. Darah ini 2 meter banding 1 karung. Tentu saja dipilih yang bisa produksi lebih banyak. Nah, kalau jam beda, itu dia bisa produksi mana yang lebih cepat. Nah, ini mm, sejujurnya gua juga dulu ini bingung ini suka kebalik-balik. Karena ya ada di satu pihak memang agak lebih rancu secara konsep. Kalau absolute advantage lebih gampang, ini harus lihat rasionya dan satuannya harus diperhatikan sekali. Mungkin ini hanya anggapan pribadi saya. Jika ada yang tidak setuju, silakan dikomplain saja. High degree of superiority N1 terhadap N2 pada barang B1 apabila, nah ini X11 per X21 lebih kecil dari 1 harus hati-hati. Aduh, kebanyakan precaution ya. Karena satuannya jam per unit. Superiority itu artinya lebih bagus ya. Artinya kalau ini ngomongin unit, ini akan lebih besar dari 1. Dan karena ngomonginnya waktu, artinya apa yang dilakukan B1 dibandingkan yang dilakukan negara 1 dibandingin apa yang dilakukan negara 2. Nah, ini implikasinya itu negara 1 superior. Enggak. Itu mungkin bakal lebih membingungkan.
maksud maksudnya gini, apa yang dilakukan N1 akan lebih baik dari N2 ya. Dan tidak peduli skenario-nya mau produksi barang satu atau barang dua, jamnya negara satu lebih kecil dari negara dua. Tapi lebih kecil yang mana? Apakah dia produksi, rasionya, apakah dia produksi barang satu atau produksi barang dua? Kata tentu saja akan diambil yang paling kecil. Karena mikroekonomi juga diatur dengan UUD. Jadi ya cukup bisa dipegang lah. Ambil keuntungan sebesar-besarnya. Artinya, artinya kalau kasusnya udah seperti ini, barang satu udah diambil N1, ya udah silakan negara dua produksi barang dua. Dan ada relatif cost juga cukup mirip dibandingkan yang tadi. Bisa skip. Ini perdagangan juga hmm, bisa di skip karena ini perluasan dari konsep yang tadi. Intinya tetap sama, menggunakan law of comparative advantage. Sekarang lanjut pemerintahan penawaran. Ini ada definisi pasar, bisa dihafalkan, bisa atau bisa tidak. Siapa tahu keluar. Cuma hanya saja pengertian seperti ini tidak harus dihafalkan kata per kata. Intinya pasar itu ada jual beli, ada supply and demand. Ini Ini bisa dibagi-bagi lagi, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan mungkin ada pasar-pasar lain yang gue juga nggak tahu. Nah, barang normal. Ini ini juga masih teori, tapi bisa keluar. Dan ini pertama ada barang normal. Permintaan barang, ini ada supply, eh, ini ada demand, bentar. Enggak, sorry, agak disconnect dulu. Intinya itu supply and demand itu pembeli dan penjual setuju mau bayar atau beli atau jual di harga berapa. Sama ada normal good. Sehari-hari gini, kebanyakan barang gitu makanya disebut normal. Kalau pendapatan pelanggan naik, maka permintaan akan juga naik. Contohnya kalau terserah sih HP. Kalau masyarakatnya makin kaya, maka HP akan makin banyak. Tentu saja sangat disederhanakan, cuma masih untuk contoh ini berlaku. Kalau inferior, kalau pendapatan naik, permintaan turun. Ini contohnya kayak apa ya?
Sebenarnya, oke, langsung langsung bahas UTS aja ya. Kalau langsung bahas UTS aja kali daripada nggak kelamaan, daripada teori terus mungkin bosan. Ntar, gimana itu? Kita ambil tes yang ini. Jika jumlah barang diminta tetap tidak berubah, manakala harga dia berubah. Kan ini jumlah, ini harga. Atau balik ya. Feeling gua kebalik. Dulu. Hmm, delta Q per S. Oh, nggak kebalik. Elastisitas delta Q dalam persen per perubahan harga dalam persen. Cuma barang yang diminta tetap. Artinya ini nol, ini berubah pun tidak ada efeknya. Artinya elastisitas, elastisitasnya nol. Ini kurva konsumsi harga. Ini gue perlu memastikan dulu. Bentuknya seperti apa ini? Masih OP dan Q juga. Oke, artinya ini P dan Q. Ini kan ada beberapa garis. Potongan yang ini kalau gue nggak salah ini ECC-nya, sifat permintaan barang konsum positif. Ini itu kan makin lama itu, tadi elastisitasnya itu delta Q per delta P. Misalkan positif terus sampai ini, sampai akhirnya sumbu sumbu datar. Eh, barang konsumsi yang
tambah sumbu datar yang harganya berubah. Ini agak membingungkan. Maka kalau sampai eh, datar seperti ini, artinya ini menuju yang C ya, karena ini delta P menuju nol. Enggak. Tapi tapi agak gak yakin juga sih kalau perubahan harganya menuju nol jadi sangat elastis, sementara kebalikannya menjadi tidak elastis. Nah, lalu ini total waktu tenaga kerja 15 jam. Laju produksinya itu tinggal data ini dibagi 15 jam, sehingga jadinya ini jadi berapa unit per jam, misalnya dapat dikerjakan sebagai latihan. Lalu relatif cost-nya itu bisa dibuat yang sudah dijelaskan tadi. Bahkan negara sana relatif produksi truk terhadap sedan. Contohnya 95/25. Ini berapa? Yang negara dua juga ini sama saja. Saya memiliki high degree of superiority dalam produksi truk ini lihat rasionya. Kalau di sini, itu jawabannya yang negara dua. Itu yang itu jawabannya negara satu. Perhitungannya dapat dilakukan untuk latihan sendiri. Oke, lanjut. Oke, nomor 4 serupa dengan yang nomor 3, hanya satuannya mungkin agak beda, cuma kalau tidak ditanya satuan tidak apa-apa. Opportunity cost menghasilkan satu truk. Intinya itu buat bikin satu truk, ngorbanin berapa sedan. Ntar tinggal dibagi saja, contohnya 35 bagi 90, dan hasil akhirnya dapat dikerjakan sendiri sehingga didapatkan simpulan untuk nomor 3 yang nomor 4 titik kesetimbangan, artinya QD sama dengan QS. Ini kemudian solve for P. Lalu dengan P, solve for Q. Nah, artinya udah dapat P dan Q, gunakan rumus elastisitas. Itu delta P per delta Q
dikali hmm, Q per P ya. Ini perlu di-cross-check dulu supaya tidak ngaco-ngaco banget. Delta Q per delta P kali. Oh iya, kebalik. Ini elastisitas Q per delta P kali P per Q. Tadi P dan Q-nya udah dapat. Sementara, karena ini dianggap sebagai fungsi yang kontinu, ini bisa dianggap sebagai turunan Q terhadap P. Kemudian dapat, kemudian lanjutannya, sebentar. Ya, untuk buat tambahan yang ini elastisitas permintaan dan penawaran ini, nilai delta Q per delta P. Dan nilai delta Q per delta P-nya itu berbeda. Yang nomor 6 itu intinya kembali lagi. Ini dapat menggunakan sebentar. Q per Q per delta P per P. Ini diketahui angkanya. Revenue itu P kali Q. Nah, nanti untuk pengerjaan lanjutannya sendiri, itu itu akan bisa di-solve nilai P dan Q-nya. Mungkin tidak dalam angka secara langsung. Kita dapat sebagai rasio dan kemudian dibuat T-aksen. Naikkan total revenue 8%, itu anggap aja T-aksen sama dengan 1,8 T. Revenue-nya naik, nanti bisa dilakukan substitusi dari rasio yang sudah didapatkan. Lalu nomor 7 juga sama prinsipnya. Supply sama dengan demand. Namun, namun ini lebih dipisah ya. Dan kalau gini harus apple to apple. Total dihitung bersama total.
ini kan ada QD DOM. Itu adalah bagian dari QD total. Permintaan total sama dengan permintaan domestik tambah permintaan ekspor. Nah, yang ini, yang satu ini, Q total demand, Q total supply. Nah, ini dapat di-solve untuk nilai P dan Q. Nah, yang kedua ini definisikan jumlah ekspor. Terus dibikin, bukan naik 26%. Dia bikin kita ekspor aksen 1,26. Yuk, ntar ini jumlahin ini dan yang baru ya. Ini ekspor yang baru. Persentase kenaikan pendapatan petani itu tinggal dicari P kali, untuk di sini kan dapat P1Q1, dapat P2Q2. Persentase kenaikan pendapatan petani P2Q2, pendapatan kan jumlah dikali harga. Yang bikin seperti ini saja. Nah, lalu yang ini ada titik timbang awalnya yang ini dua, ini gambarnya agak. Itu jadi gua anggap ini dua. Nah, ini yang ditanya, hmm, gua kurang yakin, jadi mungkin skip saja. Ini juga sama. Mungkin karena ada yang mungkin gue bahas sesuatu yang di luar textbook gitu. Maksudnya di luar apa yang tadi sudah di-review. Tapi ini kebijakan pengaturan sumber daya yang tidak diperbaharui. Ini contohnya aja oli ya. Penurunan harga jual sangat tinggi, hmm, kurang pas. Udah tadi sempat nyari, sepertinya sih yang ini. Cuma untuk detailnya sendiri, gue masih kurang mengerti. Bisa juga ini, cuma kurang yakin juga. Antara C atau D yang lebih di-expect. Ini nomor 3 teori. Nah, rivalry good. Itu contoh paling gampang, limited edition. Artinya, artinya rivalry good itu adalah barang yang menciptakan persaingan dari yang menginginkannya. Ini belum dibahas.
Persaingan diciptakan untuk dapat mengkonsumsi barang ini sehingga konsumen menjadi saingan dalam upaya mendapatkannya. Ini ini sifat dari rivalry good. Barang barang terbatas jadinya rebutan. Bisa durable atau non durable, gak peduli. Ketersediaan yang terbatas tentu saja kalau ketersediaannya tidak terbatas, nggak bikin orang rebutan. Jenis barang yang hanya boleh dimiliki atau dikonsumsi oleh satu pengguna. Eh, nggak mesti satu pengguna, cuma ini bisa diperluas sebagai orang terbatas. Nah ini yang bukan sifat dari rivalry good. Artinya ini jawabannya ya. Kalau dikonsumsi persaingan yang didapatkan persaingan menurunkan ini tidak masuk akal karena ini kebalikannya. Kalau lelang orang bakal ngebid makin lama makin tinggi, bukan makin lama makin turun. Artinya jelas saja ini yang tidak masuk akal. Ini supply juga penyesuaian harga pergerakan penurunan kuantitas, artinya Q-nya turun, B-nya turun antara C ke A atau D ke B. Ini surplus QS lebih besar dari QD. Kebalikannya namanya apa ya? Shortage. Defisit ini kebalikannya. Ya, PPT-nya bunuh free shortage. Oh, di Sama aja BPT-nya lah. shortage. Oke. Sama aja. Iya, ya, yang shortage sama surplus loh, cuy. Ya, ya sudah, artinya dilihat saja mana yang penawarannya lebih tinggi lewat lewat poin tertentu di sini. Nanti tinggal disimpulkan mana yang penawarannya surplus. Ini titik elastis bisa dimasukin rumus yang tadi. Ya nomor 11 ada juga yang nomor 10 itu berupa permintaan gabungan itu dapat dilihat di sebentar. Artinya ada di salah satu PPT-nya yang seperti ini. Intinya nggak ribet-ribet banget, tinggal dibikin di satu grafik yang sama garis-garisnya. Itu yang terakhir ini abis ini nggak apa-apa kan? Lu mau ngejelasin ini dikit? Aman, aman, aman. Green light. Ya ini menggunakan tar, ya ini pakai pengali Lagrange ya.
Ini masalah optimisasi. Nah, perhatikan ada kendalanya. Kalau di soal, kendalanya itu adalah harga barang 14, harga barang 23, penghasilan 64. Artinya dapat dibilang maksimal yang dapat dibeli adalah 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 64. Nah, artinya jumlah barang X1 dan X2 yang bisa dibeli harus memenuhi persamaan ini. Karena ini ingin optimisasi, maka kasus di mana 4x tambah 1 lebih kecil dari 3, 4x1 tambah 3x2 lebih kecil dari 64, untuk masalah ini tidak dibahas. Lalu kembali dapat masukin ke rumus teknik pengali Lagrange. Ini tadi fungsi utilitasnya sudah dinyatakan tadi, ditambah L dikali kondisinya. Perhatikan kondisi ini harus sama dengan 0 karena ini kan pindah ruas M. Nah, kemudian kalau masih ingat TPB, mencari nilai maksimal itu kan artinya turunannya sama dengan 0. Turunan terhadap. Nah, untuk ini yang ingin cari maksimalnya itu ini L cantik ini. Dan tadi kan ada fungsi U sebagai fungsi dari X1 dan X2. Contohnya itu, kalau di soal itu, X1 pangkat 3, X2 pangkat 3. Nah, ini untuk kasus dua barang di, dicari turunan parsialnya terhadap X1, X2, dan lambda. Hasilnya itu akan tergantung dengan oleh masing-masing fungsi utilitasnya apa. Dan juga ini ada tangency condition. Kalau untuk contoh pengerjaannya, gue cek dulu kayaknya ada. Atau nah ini contoh pengerjaannya. Yang B ini ada fungsinya. Ini fungsi kendalanya dibuat ini. Ini U-nya, ini fungsi pembatasnya, lalu ini diturunkan terhadap X1 sama dengan 0, ini sama dengan 0, lalu ini sama dengan 0, sehingga akan didapatkan nilai ini. Yang dapat dibilang ini adalah pilihan optimal. Oke,
Mungkin sekian tutorial untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan mungkin kesalahan penjelasan. Jika ada salah ya dapat disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung. Oke, udah bisa stop share.